Hai, apa nih tiba-tiba bikin vlog judulnya Trip Malaysia 11 hari? So, mungkin buat kalian yang ada follow TikTok ONS pasti udah tahu duluan kalau aku sempat posting trip Malaysia, cuma kali ini dibikin vlognya versi YouTube. By the way, ini aku flightnya pagi jam 8. Bersyukur banget karena semuanya tuh lancar dari nyampe Soekarno-Hatta ke Pagian. Terus gate imigrasi yang otomatis pun satset banget. Terus nyampe di Bandara Pineng juga lancar banget. Di imigrasi aja cuma ditanya mau berapa hari Neng di Pineng. Udah tuh abis itu ambil bagasi dan langsung pesen Grab buat ke hotel. Nah, naik Grab ke hotel itu kalau dirupiahin sekitar 65 ribuan. Well, tujuan pertama di trip Malaysia ini adalah Pineng, yang lebih tepatnya kota George Town. Untuk hari pertama aku stay di McAllister Hotel by PHC. Kalau cek di tiket.com harga per malamnya ini mulai dari 700 ribuan. Kalau dari segi lokasi bisa dibilang sangat amat strategis. Dekat rumah sakit, dekat tempat wisata juga, dan banyak tempat kulineran. Terus nih ya, bangunan ini tuh bekas peninggalan zaman kerajaan Inggris. Dari luar kelihatan banget vintage, tapi dalamnya justru udah modern banget. Kamarnya lumayan luas, amenitiesnya udah lengkap banget, dan oh ya, dua hal yang wajib kalian perlu tahu kalau trip ke Malaysia, apalagi Pineng. Jadi buat yang belum tahu nih, kota George Town itu kan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Jadi kalau stay di George Town, semua hotel di sini bakalan diminta pajak turis tambahan untuk kota bersejarah. Jadi kan memang kalau di Malaysia, hotel-hotel itu kita akan dikenakan pajak pemerintah 10 ringgit. Nah, khusus kota George Town ini ditambah lagi nih 2 ringgit. Jadi totalnya itu 12 ringgit atau setara 40 ribuan kalau dirupiahin. Jadi bukan lagi bayar deposit buat hotel, melainkan bayar pajak. Tapi untungnya sih bukan dihitung per kepala ya. Nah, hal lainnya yang perlu kalian tahu juga, jangan lupa stop kontak yang colokannya 3 kaki gitu. Ya buat jaga-jaga aja, soalnya hotel aku ini saklar yang di tembok itu bukan yang 2 lubang gitu loh. Tapi kalau mau minjam ke hotelnya sih bisa juga. So, itu dia tentang hotelnya. Setelah bikin konten di hotel karena udah lapar, aku juga jalan kaki nih keluar buat nyari makan siang ke tempat makan rekomendasinya anak TikTok. Untungnya deket loh, beneran deh, cuma nggak tahannya panas banget sih mataharinya. Makanan yang paling banyak dicari kalau di Pineng George Town itu adalah char kway teow. Di mana-mana tuh pasti ada. Terus kalau tempat ini cara pesannya itu lumayan unik. Jadi kita antri dulu dan itu bisa nunggunya nyampe 30 menitan gitu. Terus nanti pas udah nyampe 3 antrian paling depan bakalan ditanya nih mau berapa porsi atau mau pesan apa. Terus kita langsung bayar, habis itu dibikinin. Pas udah jadi kita makan deh di dalam. Untuk porsinya ini aku bukan minta yang jumbo, harganya sekitar 9 ringgit. Kalau yang jumbo setahu aku tuh 11 ringgit. Terus sama minum, jadi total makan di sini itu 12 ringgit untuk satu orang. Kalau dari segi rasa, menurut aku masih kurang sih ya. Udah gitu aja, masih enakan kway teow seafoodnya Solaria. Kelar makan, aku balik dulu ke hotel, istirahat bentar, dan lanjut lagi jalan ke salah satu tempat yang nggak boleh di skip kalau ke George Town, yaitu The Topcomtar Tower. Jadi dia tuh gedung tertinggi di sini dan best time kesini itu jam 6 sore udah ada di atas. Kalau kalian mau lihat sunset, harganya 200 ribuan kalau dirupiahin. Ada yang berani coba? Nah, salahnya aku ini datangnya kemalaman. Jam 6 sore malah baru jalan dari hotel. Enaknya sih nggak ada batasan waktu, jadi ya bisa sepuas lo aja mau berapa lama. Cuma ya kalau udah balik turun nggak bisa naik lagi. Terus di situ tuh ada restonya juga ternyata, jadi cocok lah buat dinner romantis gitu.
Pulang ke hotel jalan kaki karena datangnya juga jalan kaki, lagi pula jaraknya cuma 1,5 kilometer doang. Ya kurang lebih 5 menitan sih, jalanannya tuh nggak ribet kayak lurus doang gitu loh. Mau naik becak nggak ada yang lewat, naik Grab juga nanggung banget. So, hari kedua di Penang pagi ini karena nggak dapat sarapan dari hotel, jadi aku itu sudah merencanakan untuk lagi-lagi datengin tempat makan rekomendasinya anak TikTok. Dan gila banget sih ini, aku tuh nyampe jam 7 lewat 15 menit aja antriannya udah panjang banget. Kelar sarapan balik lagi ke hotel, of course ambil barang buat pindah lagi ke hotel yang satunya. Untuk hari kedua di Penang, aku stay di Bahari Parade Hotel by PXC, masih dengan grup yang sama dari hotel sebelumnya nih gengs. Uniknya di Bahari ini nggak ada lobby gitu, jadi kalau mau check-in bisa ke main lobby mereka, atau nanti kalian bakalan dihubungin sama pihak hotelnya gitu loh, terus nanti ketemuan sama staffnya di hotel. Yang aku suka pintunya udah pakai smart lock, jadi nanti dikasih tahu password kuncinya berapa, terus kamarnya ini modelannya kayak apartemen gitu. PR-nya sih karena harus naik tangga, jadi capek mesti bawa barang ke atas, tapi kalau lagi ada housekeepingnya, bisa juga minta dibawain naik ke atas gitu loh barang-barang kalian. So ya, hitung-hitung olahraga juga nggak apa-apa lah ya. Nah, sedangkan untuk kamarnya ini paling cocok buat yang ke Penang sama keluarga atau rame-rame lah intinya ya. Karena di sini itu ada 2 kamar, ada kitchen set lengkap, terus bagian ruang tamunya juga ada sofa bed lagi nih. Jadi hotel ini beneran bisa diisi 6-8 orang nggak sih? Terus lebih murah kan kalau patungan. Udah dapat bantal tambahan juga di setiap kamar, amenities-nya juga lengkap, ada setrika. Pokoknya hotel ini worth it banget sih. Ditambah lagi nih ya, oh my god, bisa jalan kaki ke nasi kandar Line Clear. Sekalian aja makan siang di tempat nasi kandar paling terkenal seantero Penang. Kalau nasi lemak kan ibaratnya itu nasi uduk ya. Terus kalau nasi kandar ini ibaratnya nasi padang. Berhubung aku bukan orang yang ahli kulineran juga, tapi menurut aku ini beneran loh enak banget. Udah gitu nasinya tuh Portugal, alias porsi tukang gali. Tapi berhubung akunya lapar banget ya, malah kayak masih berasa kurang, soalnya menurutku ini beneran enak banget please. Dan karena perut udah diisi full, lanjut jalan-jalan lagi, terus awalnya aku kayak nggak ada tujuan tapi malah ternyata aku nyampe di Armenian Street. Lumayan rame juga karena weekend, terus nemu minimarket yang jual produk internasional gitu. Sekalian beli air mineralnya Malaysia nih. Harganya kalau di Indo itu 2.000-an yang segini, tapi ini justru 5.000-an. Lanjut jalan-jalan lagi, aku juga sempat lewatin Peranakan Mansion gitu. Jadi kayak museum lokal, tapi karena udah kesorean dan tutup juga, akhirnya nggak jadi deh. Terus malah jalan-jalan lagi tanpa arah sepanjang jalan Georgetown. Sampai akhirnya ke salah satu tempat terindah di Georgetown versi diriku. Sambil lihat sunset, syahdu banget sih asli. Terus pulang naik Grab ke hotel saking lelahnya, istirahat bentar dan malamnya aku keluar lagi jalan kaki aja karena deket kalau mau ke Chulia Street Night Market. Beli char kway teow lagi nih. Kalau di Indo tuh ibaratnya gerobak nasi goreng ya nggak sih? Pasti di mana-mana ada. Cuma sampai sekarang aku tuh masih belum nemu char kway teow yang enak tuh di mana. Hari terakhir di Penang aku nyepetin sarapan roti canai terenak di Georgetown. Udah gitu harganya murah meriah lagi asli. Kalian juga wajib coba sarapan di sini. Setelah itu aku balik lagi ke hotel karena mesti naik bus buat ke kota selanjutnya yang ada di Malaysia. Udah ada yang tahu aku mau kemana? See you di vlog berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa di like video vlog kita kali ini.